Assalamualaikum, sahabat Sanad WS. Kali ini Sanad WS akan menjelaskan tentang Nur Muhammad. Biar tidak ada lagi salah paham pengertian tentang Nur Muhammad. Karena banyak yang beranggapan bahwa Nur Muhammad itu seperti cahaya. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya wahai orang baik. Dan simak videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Oke, sekarang simak baik-baik ya. Sanad WS jelaskan tentang Nur Muhammad yang sebenar-benarnya. Perlu diketahui bahwa Nur Muhammad itu tidak diciptakan, melainkan sebuah tajalli. Ingat, diciptakan sama tajalli itu beda jauh. Kalau diciptakan berarti dari bahan atau sesuatu hal. Namun jika tajalli itu, berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Jadi sebelum zat yang hanya dengan sifat adanya belum bernama Allah. Dia tidak punya nama apapun. Lalu si zat yang ingin dikenal itu mentajalikan sifatnya sendiri. Sifat yang ditajalikan itulah yang bernama Nur Allah. Lalu Nur Allah itu bertajali lagi menjadi Nur Muhammad. Nah, setelah adanya Nur Muhammad inilah baru menamakan dirinya Allah. Jadi Nur Muhammad itu asalnya dari Nur Allah, sedangkan Nur Allah itu sendiri asalnya dari zat itu sendiri. Ketahuilah, bahwasanya Tuhan menamakan dirinya dengan sebutan Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad menyebut Tuhannya dengan sebutan Allah, jadi sudah pahamkan antara Allah dan Nur Muhammad. Yang jelas yang bernama Nur Muhammad itu ya Allah itu sendiri sebenarnya. Sedangkan Nur Muhammad itu bukanlah seperti cahaya. Layaknya cahaya matahari atau cahaya lampu. Jika beranggapan seperti itu maka salah besar. Yang disebut Nur Muhammad itu adalah hidup. Cahaya yang dimaksud adalah meliputi, sedangkan Muhammad yang dimaksud adalah hidup. Jadi Nur Muhammad itu hakikatnya adalah hidup dari Yang Maha Hidup. Karena semua yang ada baik di langit dan bumi, serta sampai di alam akhirat semua itu wujud nyatanya Nur. Sanad WS kasih tahu ya. Diingat baik-baik apa yang Sanad WS katakan ini. Sebenarnya tidak ada yang namanya hamba dan yang namanya Tuhan, karena semua yang ada tak lain hanyalah satu jua. Jika masih menganggap adanya hamba dan adanya Tuhan berarti belum bermakrifat pada afal, asma, sifat dan zat. Biar lebih paham Sanad WS jelaskan. Awal mula hanya ada zat dengan sifat adanya. Lalu zat bertajali menjadi Nur Allah, lalu Nur Allah bertajali menjadi Nur Muhammad. Dari Nur Muhammadlah semua diadakan, baik seluruh isi kosmos, manusia sampai yang di goib dan di akhirat. Jadi kalau dikaji lebih dalam bahwasanya semua berasal dari Nur Muhammad, sedangkan Nur Muhammad asalnya dari Nur Allah, sedangkan Nur Allah itu asalnya dari zat itu sendiri, jadi tidak lain jua kan bahwa semua ini hanya Dia sendiri. Karena Nur Muhammad itulah sebenarnya sifatnya sendiri. Jadi pada hakikinya si sifat memandang si zat memandang sifat. Si zat menamakan dirinya Muhammad. Sedangkan si sifat memanggil si zat dengan sebutan Allah. Sedangkan zat dengan sifat, atau yang disebut Nur Muhammad dan Nur Allah itu ada yang punya. Yang punya itulah yang tidak bernama atau yang disebut laisya kamislihi sayun. Karena sebenarnya zat dengan sifat itu tidak ada bedanya jua. Jadi Nur Muhammad itu bukan sebuah cahaya ya sahabatku semua. Karena Nur Muhammad itu adalah hidup dari Yang Maha Hidup. Yang Maha Hidup itulah yang mempunyai zat dan sifat itu tadi. Ya karena yang sebenar-benarnya Nur Muhammad itu ya sifatnya sendiri. Dan Nur Muhammad tidak diciptakan melainkan perwujudan dari zat itu sendiri. Biar jelas Sanad WS kasih contoh begini, yang dimaksud tajalli itu. Misal ada orang sakti yang bisa berubah wujud menjadi wujud seperti orang lain, ya seperti itulah perumpamaannya. Hanya berubah wujud saja kok sebenarnya tajalli itu.
Jadi buanglah jauh-jauh anggapan kalian yang membayangkan bahwa Nur Muhammad itu seperti cahaya yang bersinar seperti lampu atau matahari. Jadi sudah pahamkan Nur Muhammad itu bagaimana sebenarnya? Bagaimana mau bisa mengenal diri sampai kenal Allah kalau Nur Muhammad saja masih salah kalian menafsirkan wahai sahabatku? Karena salah sedikit saja sudah salah semuanya jika beranggapan bahwa Nur Muhammad masih seperti cahaya lampu atau cahaya matahari. Sampai kapanpun kalian belajar mengenal diri tidak akan pernah sampai, jika masih salah pemahamannya tentang Nur Muhammadnya. Karena kunci utama untuk mengenal diri harus paham betul tentang Nur Muhammadnya. Jika Nur Muhammadnya sudah benar pemahamannya pastilah akan benar semua apa yang dipelajarinya, karena Nur Allah itulah batas kita mengenal Allah dan Nur Muhammad itulah awal kita bisa mengenal Allah. Jadi jangan sampai salah mengkajinya. Dan jangan sampai kita beribadah hanya berhenti pada Allah saja, ingat nama Allah itu ada yang punya. Allah itu hanya sebuah nama dari Nur. Sedangkan Nur itu sendiri ada yang memiliki. Makanya pahami dulu betul-betul tentang Nur Muhammad, baik dari awal mula jadinya sampai diadakan semua dari Nur Muhammad itu sendiri. Kalau sudah paham semuanya, bahkan letak Nur Muhammad dalam diri pun tak perlu lagi mencari-carinya, karena semua sudah jelas. Pesan Sanad WS, jika belajar ilmu tauhid carilah mursyid yang betul-betul paham akan ilmunya. Karena jika salah sedikit saja memberi kajian atau mengajarkan ilmu tauhid, maka sudah jelas salah fatal semuanya. Semoga video singkat tentang Nur Muhammad ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudaraku semua, biar tidak menganggap bahwa Nur Muhammad itu seperti cahayanya lampu atau cahaya matahari. Karena Nur maksudnya meliputi, sedangkan Muhammad maksudnya hidup. Jadi itulah Nur Muhammad itu pengertiannya. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalam.